itu di sakunya. Ketika santri-santrinya didumi dengan dibagi-bagiin permen, diambil dari sakunya. Itu tiap anak dikasih. Seolah di sakunya itu nggak habis-habis. Kalau membahas tentang prasangka, don, unek-unek, keraguan-raguan, maka itu aslinya cuma bikin capek. Sering orang-orang itu menasehati satu sama lain dengan kata-kata ojo kakean mikir. Padahal orang nggak bisa, nggak mikir, nggak bisa. Walaupun nggak mikir, tetap kepikiran. Nah, untuk bisa menyikapi, tentu saja kan kita dituntut karena kita hidup di dunia, yaitu hidup dalam masyarakat, pertama kaum santri wong sing gaweane ngaji. Itu juga harus menyikapinya dengan cara santri pula. Maka di sini apapun itu soal prasangka atau kebiasaan keyakinan, maka kita pahami dulu yang namanya keyakinan itu merupakan intisari dari sebuah pribadi, dari pribadi. Inti dari pribadi itu adalah keyakinan. Contohnya saja yang membedakan orang itu adalah tingkatan orang biasa ataukah orang muqarrabin ataukah wali. Mungkin dohirnya itu sama-sama saja, tapi yang membedakan itu adalah keyakinan. Kita ambil contoh Ashabul Yamin. Ashabul Yamin itu siapa? Ashabul Yamin itu orang yang di dunia mau berbuat kebaikan dan di akhirat mendapatkan pahala. Jadi orang mukmin yang wajar-wajar saja. Orang mukmin yang mau sedekah, mau sholat, mau jamaah, mau silaturahim, itu adalah ashabul yamin. Orang-orang yang mendapatkan buku catatan amal pakai tangan kanan, ashabul yamin. Nah, ini tingkatan orang mukmin yang paling rendah, ashabul yamin. Dia punya keyakinan untuk melakukan kebaikan, itu saja sederhana. Tetapi kalau keyakinannya itu diasah sehingga keyakinannya itu mencapai anggapan prasangka bahwa sesuatu yang nggak kelihatan itu seolah-olah kelihatan. Contohnya surga kan nggak kelihatan. Tetapi dia itu sangat suka sekali surga, selalu mengajak orang-orang untuk masuk surga. Seolah-olah surga itu kelihatan. Atau dalam masalah sedekah, sedekah itu balasannya 10 kali lipat. Walaupun dia nggak bisa melihat sendiri uang ketika disedekahkan kemudian bertelur jadi 10, tidak. Sesuatu yang nggak kelihatan tapi seolah-olah kelihatan. Ini keyakinan yang lebih tinggi daripada ashabul yamin, yaitu keyakinannya orang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Islam. Ya, biasanya adalah orang-orang yang soleh, ya, orang yang rajin beribadah, seolah-olah dia itu tidak takut miskin, seolah-olah dia itu tidak mengkhawatirkan lagi tentang masalah rizki, masalah maisha, pekerjaan. Tetap fokus pada hal kebaikan, hal kebaikan. Menganggap sebuah pahala itu ada walaupun tidak kelihatan. Ini seperti keyakinan. Seolah-olah sesuatu yang tidak kelihatan seolah-olah kelihatan. Ini adalah keyakinan tingkat ukur. Tetapi ada keyakinan yang lebih tinggi lah.
Kalau tingkatan muqarrabin itu lebih tinggi daripada ashabul yamin. Nah, di atas muqarrabin ini ada keyakinan yang lebih tinggi lagi, yaitu sebuah keyakinan saking yakinnya sehingga menganggap yang ada itu sama dengan tidak ada. Ono ra ono padha wae. Bener apa salah, aku wis ora ngopeni. Wis ora peduli. Kata-kata ini mungkin ya ambigu, tapi kita ambil. Jadi orang yang mencapai keyakinan ini menganggap ada dan tidak ada itu sama. Duwe duit karo orang duwe duit atine antet. Ya, itu keyakinan yang paling tinggi. Bener apa salah, ora ana bedane. Dia dipuji atau dihina, hati ini tidak pernah bergetar, tetap tenang. Tetap tenang. Karena dia menganggap apa? Baik maupun buruk, kullum min indillah, semua dari Allah. Hal yang baik itu ada hikmahnya, hal yang buruk juga ada hikmahnya. Hal yang buruk itu hikmahnya belum tentu bisa didapatkan kalau kita hanya melakukan hal yang baik saja. Gitu. Makanya apa? Orang yang mencapai keyakinan sampai ini lah ya, benar atau salah jadi dianggap sama, semuanya dari Allah, masing-masing ada hikmahnya. Kalau kita tuh benar terus, kita tidak akan mendapatkan hikmah karena berbuat salah. Seperti halnya apa? Hikmah berbuat baik. Ya. Kalau kita nggak pernah berbuat baik, maka kita nggak akan mendapatkan hikmah dari berbuat baik. Nah, orang yang mencapai keyakinan seperti ini adalah para siapa? Keyakinannya para aulia, para nabi. Nabi kita melihat, kita sudah mengenal Nabi. Kalau Nabi ya wajar, nggak usah dibahas, punya karomah, punya mukjizat. Ya. Ada nggak ada air mengalir dari tanah. Semoga semua para wali kan punya karomah. Ya. Mau itu kendi kosong atau enggak, kalau mau minum ya keluar air. Di sakunya ada uang apa tidak, kalau ada orang meminta diambil, dirogoh ya keluar. Seperti apa yang diceritakan guru kita Mbak Imam itu di sakunya ketika santri-santrinya dibumi dengan dibagi-bagiin permen, diambil dari sakunya, itu tiap anak dikasih seolah di sakunya itu nggak habis-habis. Berarti kan benar, orang yang mencapai keyakinan ini sakunya ada permen atau enggak, sudah enggak ada masalah. Ya mudah-mudahan kita mencapai derajat ini, keyakinan ini. Karena apa? Karena kita itu selalu dihadapkan dengan hal-hal yang kita enggak tahu. Repotnya di situ, kita enggak tahu. Maka mudah-mudahan kita tahu atau tidak sama saja. Bisa sama saja, tidak menjadi masalah. Kalau selama kita masih membedakannya, membeda-bedakan, berarti kita selalu masih menganggapnya sebagai masalah. Nah, jadi kita harus memahami peran atau letak dari keyakinan itu sendiri. Keyakinan itu memang harus ada. Keyakinan itu harus ada dan harus dipupuk. Nah, cuman tadi kalau keyakinan itu asalkan tidak menerjang syariat, ya, karena syariat masih diperbolehkan oleh agama, keyakinan walaupun itu mungkin mampu dengan syirik, contohnya pakai jimat, nyimpen keris, gitu, mampu syirik. Tapi selama keyakinan kita itu kulumin intilah semua dari Allah, maka nggak masalah kita main keris, kita bawa jimat. Masalah selama keyakinan itu. Makanya kita jangan mempermasalahkan kerisnya, jangan mempermasalahkan jimatnya, juga ritualnya juga, tapi kita harus meluruskan tentang keyakinan. Dalam masalah sajen kita kembalikan kepada tafaul. Kita kembalikan itulah kehebatan para wali songo, mengarahkan keyakinan dari orang. Karena namanya keyakinan itu merupakan intisari dari manusia, dari individu. Kalau nggak punya keyakinan, nggak punya sir, rahasia atau keyakinan, maka dia tuh jadi dianggap nggak ada.
Enggak ada. Masalah keyakinan yang terjadi ya tadilah bagaimanakah agama karena agama menanggapinya atau itu yang dikembalikan itu menerjang pada agak menerjang pada syariat atau tidak. Selama itu tidak menerjang syariat, ya syariat, apakah kita biarkan saja? Kalau bisa kita bimbing mereka. Jangan terus nggak mau tahu. Contohnya sajen. Ya, sajen. Kita bimbing jangan ngasih sajen di kuburan atau di perapatan. Taruh di pondok. Gitu. Kita doakan. Itu lebih positif. Karena terkait kalau soal keyakinan dan keyakinan ini kok dinisbatkan pada adat istiadat. Maaf, itu sudah harga mati. Seperti halnya orang Jawa dengan belangkon. Walaupun dibantah dengan dalil, dengan takbir atau dibantah pakai sunah-sunah, tetap saja harga mati orang Jawa itu pakai belangkon. Nah makanya karena harga mati ya maka jangan, tidak usah dipermasalahkan, dibahas belangkonnya. Jangan. Pada inti masalah saja di keyakinannya itu. Keyakinannya itu jangan sampai mengarah kepada belangkonnya atau ke kliniknya atau ke danyang-danyangnya enggak, tapi diarahkan kepada ini lebih bijak, lebih mudah diterima. Ingat, Gusti Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar supaya apa? Lita'araf, supaya saling mengenal. Masing-masing itu punya identitas. Agar supaya apa? Agar supaya saling, jangan disamaratakan. Karena tentu saja kalau disamaratakan, kalau disikapi dengan tidak bijak, hanya akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Karena perbedaan itu identik dengan ta'arud, pertentangan. Makanya Allah memberikan kita akal, memberikan kita tuntunan. Maka jangan sampai perbedaan ini menjadi pertentangan bukan, tapi menjadi sebuah saling mengenal sehingga jadi penyatuan, saling menyatu, saling menghargai, dan merupakan ciri khas dari makhluk. Kalau Allah itu adalah zat yang qiyamuhu binafsihi, maka kalau makhluk itu harus qiyamuhu biwairihi. Kita butuh pada yang lainnya. Thank you.